Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumud dunya bi arba'ati asya'ah. Qaumud dunya qawamud dunya bi arba'ati asya'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegaknya dunia bi arba'ati asya', dengan 4 perkara. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Tegaknya dunia, mau tegak dunia dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Awaluha, yang awal, yang pertama, bi'ilmil ulama'i. Awaluha bi'ilmil ulama'i. Tegak di dunia dengan perkara, 4 perkara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Harus dengan ilmu ulama. Orang bingung nih, mana ulama, mana bukan ulama, bingung. Gitu. Mana ulama, mana bukan ulama. Gitu. Ulama ada yang khas. Ulama ada yang khas bil khas. Yang khusus, ya, yang udah kaliber luar biasa, yang khas yang dia berkat kepada Allah Subhanahu, udah ulama. Ulama yang benar-benar ulama di zamannya, di zaman dahulu, ulama. Salah satunya yang terkenal Ki Hasyim Asy'ari, ya, Syekh Wahbah Husbullah, Ki Bisi Samsuri, ya, Habib Ali Kuitang Al-Habsi, Habib Ali Bungur, Habib Soleh Tanggul, ya, Mahrus Ali, Ki Abdul Karim, ulama itu yang nggak pernah debat, ulama debatnya batin, masalah batin, itu ulama. Gitu. Ada bingung ulama sekarang. Mana ulama, mana bukan ulama, bingung. Ulama apa datang petenteng. Ulama kebanyakan ngomong. Gitu. Yang dia tempat berteduhnya muslimin muslimat, adem. Ada dia adem. Ya, tempat berteduhnya muslimin muslimat. Ulama tuh bagaikan pohon yang tinggi, pohon yang besar, rindang yang buat adem siapa aja. Ulama. Ibaratnya begitu, pohon yang tinggi, ya nggak sekedar besar aja, pohonnya tinggi, besar tuh pohon, banyak buah-buahan yang enak rasanya. Gitu ya. Tuh pada zaman-zaman dulu tuh, tahun 80-an ke sono tuh, banyak ulama. Sekarang orang pengen jadi ulama. Sekarang orang pengen jadi ulama. Ustadz dibilang ulama. Mondok kagak apa gagak dibilang ulama. Loh, ya kan? Pokoknya sih bukan ulama. Murid. Sampai kapanpun aneh murid. Kalau aneh bilang sekarang guru main inti, oh nggak selamat hidup inti. Aneh murid. Daripada murid guru aneh. Ya, guru aneh lagi daripada murid gurunya. Gurunya lagi daripada murid, gurunya. Sampai murid daripada Sayyidina Ali murid daripada Rasulullah murid daripada malaikat Jibril muridnya Allah Subhanahu. Tuh. Dari pandangan ente guru, tapi tetap jiwa aneh masih murid. Sampai mati aneh murid. Gitu ya? Tuh. Gitu ya? Itu ulama, sih bingung mana ulama gitu. Itu mana bukan ulama itu. Jadi dengan ilmunya ulama, berdirinya dunia dengan ilmunya ulama. Yang pada tadi hari libur, hari Rebo, tanggal berapa tadi hari kesaktian Pancasila? Hari lahir Pancasila. Tanggal berapa? 1 Juni. Hari kesaktian Pancasila. Bi ilmu ulama. Tanpa bil ulama nggak ada hari kesaktian Pancasila. Apa isinya Pak isi Pancasila?
Hah? Itulah politiknya agama. Agama sudah politik. Agama lebih politik daripada segalanya. Ya. Apa Pancasila yang pertama? Ketuhanan yang maha. Wow. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh, ketiga persatuan Indonesia. Sekarang sampai 3 aja orang luar nggak akan berani masuk. Wah, serem dia. Ya kan? Dia punya Tuhan yang aja udah nggak ada yang lain. Yang kedua, apa tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil beradab gimana orang sekarang dia serem sebenarnya ke orang masuk Indonesia. Nggak sungkan. Orangnya pada punya adab. Katanya orang luar. Padahal sekarang lagi ancur-ancuran. Betul nggak? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia walaupun dia lagi ancur-ancuran, ketika diganggu darahnya dengan negara luar, dia akan bersatu. Itulah Indonesia. Gitu kan? Indonesia kita diganggu sama negara luar, lambangnya diganggu sama negara luar, ya dicaci maki negara luar, dia akan bersatu. Walaupun berbeda-beda suku, dia akan bersatu. Itulah Indonesia. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sah. Itu kekuatan. Dari mana itu semua? Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Nggak ada ulama hancur. Ya, hancur nggak ada ulama. Semua dari dulu peperangan, ya G30 SPKI segalanya perang dengan ilmu ulama. Sekarang gimana orang-orang luar, orang-orang barat, ya penjajah nggak pada bingung sama orang Indonesia, ya kan? Sama Ki Abbas ketika perang di Surabaya, ya Ki Abbas, tungguin Ki Abbas datang. Itu kapal pesawat di ambil sorbannya digini doang pada jatuh semua, ya kan? Mbah Mahrus Lirboyo Kediri, ya kacang tanah bisa jadi bom, kacang hijau bisa jadi tentara. Itulah ulama yang benar di zaman dahulu, benar-benar ulama. Ya, kalau sekarang kita nggak tahu dah. Kita nggak tahu dah mana ulama. Tuh yang benar ulama-ulama yang benar yang ada di pondok-pondok pesantren yang salaf, yang dia mengajarkan masing kitab-kitab salaf, nggak berpaling daripada kitab-kitab salaf yang diajarkan pada ulama-ulama ulama. Jadi berdirinya tegaknya dunia bi'ilmil ulah. Kalau nggak ada ulama repot. Itu. Makanya kata Rasulullah, mautul alim, mautul alam. Mautul alim, mautul alam. Kematiannya orang alim, kematiannya ulama, kematiannya alam. Mautul alim, mautul alam. Ya. Kata Rasul lagi, man lam yahjan bi mautil alim bahwa man munafik. Barang siapa nggak susah ame matinya orang alim, dia orang munafik. Ulama itu. Ya, apa yang ngajarin gelap, orang nggak ada yang ngaji gelap. Orang ngaji kalau sekampung nggak ada orang ngaji gelap udah. Orang ngaji gelap udah. Ya orang pada hancur orang tiap hari main HP aja udah lupa sampai pagi sampai mati. Ya. Gitu. Nah, makanya ulama luar biasa. Ya dengan merdekanya negara Indonesia karena bil ilmil ulama, dengan hidupnya damai sentosa dengan bil ilmil ilmu ulama. Iya. Wasani yang kedua, mau tegaknya negara, mau tegak ke dunia, tegaknya negara yang pertama dengan ilmu ulama, yang kedua bi'adlil umara. Mau tegak negara Indonesia dengan bi'adlil umara, adilnya seorang pemimpinnya berebutan jadi pemimpin.
Ya sekarang berebutan, dia aja nggak adil sama bini manaknya. Mau jadi pemimpin negara, tai kucing. Betul gak? Dia aja nggak adil, mau ya Allah lah, berani pada berani mau jadi pemimpin negara, nggak adil, repot. Tanggung jawabnya besar. Jangan kata pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, tanggung jawabnya besar. Ya kan? Tuh, iya. Bener-bener harus jadi pemimpin yang adil. Makanya jangan kaget nih, ilmu ulama nggak ada, pemimpin nggak adil nggak ada, udah. Makanya akhir zaman, hancurnya dunia, hilangnya keberkahan, orang udah pada lari daripada ulama, udah pada nggak mau ngaji lagi, hancur. Ya, udah nggak bisa alip-alipan, nggak mau ngaji. Ya, dengerin doang duduk. Oh, kayak kambing conge. Nggak mau berpikir, ngaji yang nggak bisa alip-alipan, ngaji Quran, ya kan? Utama, nggak bisa alip-alipan, ngaji, gitu ya. Makanya salah satu itu, waduh, ulama dah. Orang nggak ada ulama udah lari daripada ulama. Walaupun dia sholat tiap hari, tapi nggak lari dari ulama, hancur hidupnya. Ya, misalnya nih, sholat maghrib istiqomah ramai dah. Wah, maghrib lagi sholat Jumat ramai dah. Orang pada ngumpul semua ramai pentung. Apa nggak muat tuh masjid sholat Jumat? Kenapa ya giliran perkara yang wajib gelar ngaji pada sepi? Pada kemana lo? Betul gak? Giliran ngaji pada sepi. Kenapa? Ya, kata sepulan. Ustadznya ngomongin neraka mulu, Ustadz. Gue jadi takut. Ustadznya ngomong dosa mulu. Kayaknya Ustadz yang tegang-tegang kalau ngajar, kasihan jamaah lo. Pada kabur. Ustadznya serius mulu. Serius bukan ketawanya Ustadznya. Santet. Astagfirullahaladzim. Ya kan, bilang sholat Jumat penuh tuh. Penuh. Ya kan, orang ditegakin apaan sholat Jumat, sholat subuh gabungan, penuh. Yang wajib, yang utama, ya thalabul ilmi. Gimana kalau ngaji orang pada hadir semuanya? Itu di Jakarta cuma ada satu yang ramai banget, Jadul Muslim, yang dipimpin oleh ya Habib Aulia Abdurrahman Assegaf. Wah, udah ramai. Jakarta cuma itu, Jadul Muslim udah. Yang ngaji pada biasa aja, yang sesuai canda tawa segalanya, yang ilmunya setakar dengan murid-muridnya luar biasa. Gitu ya. Tuh, ulama itu. Ulama yang ngerti dengan murid-muridnya. Gitu ya, orang pada bingung ngaji giliran sholat ramai penuh. Giliran ngaji tinggal 4 orang, tinggal 2 orang. Ya, padahal sholat tanpa ilmu nggak diterima sholatnya. Ya, sholat tanpa ilmu nggak diterima sholatnya. Itu nggak tahu bagaimana berhudu yang benar, ya nggak tahu istinja yang benar, nggak tahu pardunya wudu, nggak tahu yang batalkan wudu, ya nggak tahu Fatihah daripada sholat, segalanya wajibnya sholat nggak tahu, rukunnya sholat nggak tahu. Loh, gila ngaji, padahal ngaji luar biasa. Itu, ya Rasulullah SAW nggak terima perintah sholat umur berapa ya? 40 ke atas, 45 kan? Ya awalnya ngaji, dapat ilmu dulu, ngaji dulu. Ngaji dulu, 5 wahyu dulu, ngaji dulu. Kayak ngaji itu lebih utama daripada segalanya. Ya, coba inti nih, kiasnya gini. Inti sholat aja, nggak sekolah. Inti sholat aja nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP, SMA, nggak kuliah. Ya kan, itu nggak sekolah SMP, SD, udah sholat doang, nggak ngaji. Dia nggak, inti sekolah, inti nggak ngaji, ya apa tadi tuh? Inti nggak sekolah ya, apa tadi? Inti kuliah nih, inti nggak sekolah, inti tiap hari sholat terus, inti nggak ngaji, tiap hari sholat terus. Sekarang inti nggak sekolah SD, inti nggak sekolah sanawi, SMP, SMA. Gimana inti bisa nulis? Gimana inti tahu ilmu? Begitu kan? Begitu juga, inti sholat mulu. Inti sholat mulu, tapi inti gak ngaji. Gimana tahu tuntunan sholat yang benar?
Ya, gimana tahu hidup berkeluarga yang benar? Ya, gimana tahu cara waris yang benar? Waris nggak boleh dibagi rata, harus sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Laki 2, perempuan 1. Itu. Kenapa perempuan 1? Nanti dia dibawa sama laki. Makanya laki paling gede, tetap akhirnya nanti sama karena dibawa laki. Tuh, belajar bab munakahat, gimana cara pernikahan. Ya, gimana aku jual beli. Ya, belajar adab. Lu sholat mulu. Nggak pernah ngaji. Lu kan? Tuh, jalan sholat Jumat tuh sampai nggak muat, jalanan sampai dibuka sampai ke jalan-jalanan. Gedan pada ngaji, ya Allah. Akhir zaman kayak gitu tuh. Akhir zaman. Dia mendekat kepada Allah Ta'ala tapi nggak tahu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tadi bi'adlil, yang kedua bi'adlil umara. Ya, mau tegak ya mau tegak ya negara. Bi'adlil umara, adilnya seorang pemimpin harus adil gitu, harus adil. Semua sama rata. Korupsi, sekat habis sama juga. Jangan si miskin nyolong ayam sampai 4 bulan setahun. Yang korupsi ya masuk bentaran bisa keluar lagi. Betul kan? Tuh, yang korupsi gila-gilaan gitu ya. Mesti adil. Adil tuh berat. Jadi seorang pemimpin, jadi seorang presiden nggak mudah. Makanya banyak orang tuh habis beri presiden tuh nggak kepilih, pada gila. Betul kan? Tuh, pada gila, pada gila. Warut banyak. Ya, nggak butuh duit. Kalau adil, seorang yang adil nggak butuh duit. Kalau dipercaya nggak butuh duit. Malah dia ngeluarin duit untuk umatnya. Loh, karena kita butuh Allah. Tiap tahun, tiap 5 tahun ya. Per 5 tahun pemilihan presiden, nggak tahu mana yang adil, suruh ini pilih ini, dikasih cek kaos, kasih Indomie segalanya. Serangan pajar, aduh. Bukan itu yang kita mau semuanya. Siapapun pemimpinnya, bisa gak dia adil untuk rakyatnya? Gitu kan? Siapapun pemimpinnya, dia harus adil untuk rakyatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisuh, bisa khotil agnia. Oh, ini harus ada nih. Bisa khotil agnia. Yang ketiga, bisa khotil agnia, harus ada orang yang dermawan yang kaya raya. Harus ada orang dermawan yang kaya raya. Ini tegaknya negara, harus ada orang dermawan yang kaya raya. Mudah-mudahan inti jadi pada orang dermawan dan kaya raya. Amin Allahumma ya. Amin. Ya, jadi harus ada orang yang bisa khotil agnia. Ya, sekarang orang mungkin kayain diri aja. Ya, nggak membantu. Ya, orang-orang yang tidak mampu. Gitu ya. Masjid aja dibangun, nggak wajib bangun masjid. Yang lo wajib bangun orangnya, udah masjid udah ngapes abrek masjid. Betul kan? Yang ada pada kosong. Betul gak? Nggak ada abrek masjid di mana-mana. 100 meter masjid, 100 meter musola. Ya kan? Yang sholatnya masjid sampai keluar sendalnya ruang. Ya kan? Yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Ya. Sholatnya dirian. Padahal musuhnya gede banget. Betul gak? Yang ajan dia, yang qomat dia, imam dia. Aduh. Ya udah kebanyakan masjid. Bingung. Di antara masjid yang satu, musola yang satu ada gap. Main keren-kerenan. Udah kan? Ya. Bukan masjidnya yang dibangun, tapi manusianya yang dibangun. Orang sementeng dalam nih, masjid atu aja nih, sementeng dalam. Misalnya masjid atu aja, Masjid Anwar aja. Sementeng dalam. Ramai syiar Islam kelihatan. Orang berbondong-bondong dari mana aja. Masjid di mana-mana. Seorang masjid, ini masjid. Kan? Tuh masjid itu aja, Masjid Anwar. Yakin tuh Masjid Anwar ke satu aja, Masjid Anwar sementeng dalam gitu. Sholat subuh sampai ke sono sampai ke Pancoran. Wah, tutup terus tiap hari. Betul enggak? Betul enggak? Masjid sekarang di mana mah? Allah Akbar, gimana mau syiar? Ya, itu masjid di mana-mana, bangun masjid. Itu bukan manusia yang dibangun, manusia pada susah. Dia nggak tahu kanan kiri, ya tetangga punya masjid dia nggak makan, nggak bisa ngerasain. Ya kalau nggak makan dia nggak makan susah,
nggak kerja, lagi susah hidup, orang nyari kerjaan susah. Ya, mau nyolong ditakut digebukin, takut masuk ke kantor polisi, ditakut. Tuh dia mau nyolong tahu pandangan agama. Buat nyolong itu nggak boleh. Betul nggak? Tuh dia nggak pikirin tuh tetangga, orang tiap hari Jumat diomongin aja masukan masjid. Ya, sekarang masukannya ada 80 juta. Orang sedekah, orang beramal jariah habisin itu. Oke, masjid di Jogja bagus itu, 0%. 0%. Ya, masjid apaan, Wan? Apa namanya? Jogja itu? Hah? Jaga Karya. Ya, Masjid Jogokarya. Ya, Jogokarian. Keren itu masjid. Itu. Jadi benar-benar 0%. Di setiap masjid, disediain ada teh, ada jahe, ada air teh, ada air jahe, ya ada air kopi. Buat musafir kasih kamar yang khusus. Ya, baru keren tuh. Masukannya setahun habis bisa 1M, 2M, 3M. Karena orang dia amanah. Dia sedekah, dia beramal, dialirkan. Ya, mungkin orang nggak tahu mana jariah. Jariah amanahnya mengalir, bego. Jariah tuh mana mengalir, sodakoh jariah. Sedekah yang dialirkan. Ya, bukan masjid terus diperindah. Masjid tingkatin, zamannya kagak. Ya, masyarakatnya, manusianya. Aneh punya pondok pesantren. Di pesantren aneh Jawa Timur. Masjidnya dibangun tadi 1910 sampai sekarang. Ya, itu masjid itu sampai ya seperti itu, belum dibangun sama sekali. Dari 1910 sekarang tahun 2020 udah 1 abad. Begitu. Apa? Manusianya yang dibangun. Tuh, bukan tempatnya tapi manusianya. Tuh kan? Apa Ka'bah berubah tuh, Ka'bah tetap gitu aja. Ya. Manusianya yang dibangun, bukan masjid yang dibangun tapi manusianya yang dibangun. Tuh, sesuai dengan Pancasila, dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tuh, kemanusiaan yang adil dan mana adilnya? Itu kan? Makanya harus butuh ya tegaknya negara harus butuh bisa khotil agnia, orang yang dermawan, yang kaya raya. Yang dia dermawan memberi. Dia memberi. Makanya salah satu nih orang yang kaya, orang yang agnia, yang orang nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu diteraskan dalam kitab Syarah Safinatun Najah, nuntut ilmu. Dia minta duit ke emaknya. Emaknya nggak punya duit. Mak, duit mak. Buat apaan? Ya, ngaji nuntut ilmu. Tuh. Nih. Ya, goceng. Yang 2.000 buat amal, 3.000 buat guru lo. Guru paling makan cilok. Di tiap gaji dia nggak lupa gitu ya. Nih, emaknya nggak ada, dia harus minta ke bapaknya. Bapaknya nggak ada, dia minta ke mana? Baitul Mal. Mana Baitul Mal sekarang? Tuh masjid tuh. Orang pada yang beramal minta ke situ. Baitul Mal nggak ada, masjid nggak ada. Cari orang Islam yang paling kaya, yang sakhatil agnia, orang kaya Islam yang paling kaya, yang dia dermawan. Minta sama dia, tuh nuntut ilmu. Ya, jangan menyuruh orang doang nuntut ilmu, ajarin bagaimana cara nuntut ilmu. Betul gak? Tuh, butuh mu'nah, butuh biaya. Tuh, ngehadir doang, nggak bawa apa-apa. Ya kan? Apa namanya tuh ada woro-woro. Iya. Oh, ngaji sini. Ya. Ajarin, bawa duit jangan lupa lu ya. Tuh, betul gak? Ajarin bawa duit jangan lupa. Tuh, buat beramal. Tuh, buat guru lu. Begitu kan orang woro-woro doang. Ngaji sini. Ya, ngaji di majelis kita wajib beramal. Betul tuh? Tuh. Wajib hadiah pada guru. Betul gak? Itu. Berkahnya kan ngerasain sendiri, betul gak? Tuh. Woro-woro doang ngaji sini, ngaji sono. Sono kemari lu gak ada urusan apa-apa. Ya, entar gak ngajian lu tinggalin. Ya. Kenapa pengajian ditinggalin? Karena tadi nggak ada biaya nganggap remeh majelis tak. Itu yang ketiga tuh ya. Yang keempat terakhir. Warabi'u bid'awatil fuqara. Nih, yang keempat, yang terakhir. Bid'awatil fuqara. Harus ada doa-doa orang-orang fakir. Macam-macam orang fakir. Oh, doanya mustajab dia.
harus ada doa orang fakir. Siapa sih orang fakir? Beda orang fakir sama orang miskin. Orang miskin dua-duanya kerja tapi nggak mencukupi kehidupannya. Orang fakir bener-bener nggak punya apa-apa. Ya kan? Apalagi zaman sekarang, zaman Covid. Banyak orang fakir. Anaknya nggak kerja, emaknya nggak kerja, ya kan? Tuh, rumahnya udah mau hancur. Makan mie piring kaleng, makan nggak ketemu nasi 3 hari baru ketemu nasi. Tetangga nggak ada yang mau ngerti, tetangga anjing itu, ya kan? Nggak ada yang mau ngerti, tetangga saudara nggak ada yang mau ngerti. Makan kayak piring kaleng, itu dia minum, makan minum aja bisa buat seharian. Nah, orang kadang-kadang seneng-seneng diupload makan-makan yang enak, diupload di video di medsos segalanya. Dia nggak ingat orang susah jalan makanan gitu, ya Allah. Ya kan? Upload makan ini susah, diupload. Padahal ngupload susah juga. Ngupload susah juga. Dia nyenengin dirinya. Astagfirullah, itu orang fakir yang tadi itu doanya mustajab. Ya, jadi ada 4 negara kalau mau berdiri itu. Ada 4. Yang pertama dengan ilmunya ulama. Yang kedua dengan adilnya umaro, adilnya pemimpin. Yang ketiga dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Yang keempat dengan doanya orang-orang yang fakir. Walaula alima, walaula ilmil ulama, halaka jahilun. Andai kata nggak ada ilmu ulama, halaka jahilun. Andai kata nggak ada ulama, halaka jahilun. Hancur itu negeri. Pada bodoh semua itu negeri. Ya, sekarang pelajaran SD, ilmu agama udah dipangkas-pangkasin, udah dipotong. Udah ketakutan pelajaran bimbel segalanya, pelajaran umum segalanya, pelajaran agama nggak pernah diteken. Ilmunya ulama sekarang udah nggak ada, jarang di pelajaran SD, ya SMP, SMA. Kenapa orang sekarang pada ribut mulu, anak SMA 1, SMA ribut mulu? Karena nggak ada ilmu ulama dalam sekolahan itu. Karena guru-gurunya kurang terdidik dengan ilmu ulama. Ribut sono, ribut sini, ya kan? Berantem sono. Apa kayak ada pondok pesantren dengan pondok pesantren satu ribut? Nggak ada. Kenapa? Karena ada ilmu ulama. Masukin ilmu ulama. Tuh, SD udah pada pacaran, SMP pacaran tuh, ya kan? SMA pada bunting. Betul kan? Tuh, makanya walaula ilmil ulama halaka jalun. Andai kata nggak ada ulama, hancur orang, pada bodoh. Pada bodoh orang. Ya, nggak ada bodoh, nggak ada kenal Tuhan. Ya, dia pada nyembah pohon asem. Nggak ada kenal Tuhan. Dia nggak pada nyembah pohon asem udah. Nyembah apaan aja udah. Ya kan? Tuh yang pertama. Wasani yang kedua. Tadi itu yang kedua. Tadi ulama walaula bisa khotil agnia halakal fukoro. Andai kata nggak ada orang yang kaya yang dermawan, halakal fukoro, hancur hidup fukoro. Andai kata nggak ada orang yang kaya yang dermawan, halakal fukoro, hancur hidupnya. Ya, mana mungkin? Dia fakir, tetangganya miskin. Ya, dia kerja, memang kerja dua-duanya. Ya, lu nggak tahu. Ya, pas-pasan. Habis kerja gajian habis, kerja gajian habis. Namanya miskin. Laki bininya kerja. Ya, laki bininya kerja, tapi cukup untuk kebutuhan, nggak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu. Karena lakinya markir, bininya markir. Laki bini markir. Itu wajib dijakatin nama gitu. Bokoro wajib, bokoro sama miskin wajib dijakatin. Dan makanya hancur ketika tidak ada orang yang kaya yang dermawan, hancur hidup dia. Makanya banyak, alhamdulillah, syukurillah pada artis-artis ya. Banyak kayak Mbak Imam segalanya tuh orang-orang yang pada bangunin rumahnya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dilimpah luaskan rezekinya dia selalu dengan Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Walau doa il fuqara, sebaliknya, jangan salah inti. Walau doa il fuqara'i halaka agnia. Andai kata nggak ada doanya orang fakir, hancur orang-orang kaya. Jangan salah, doa orang fakir mustajab. Gimana nggak mustajab? Setiap hari dia makan, sehari kadang dia nggak makan. Ya, sekali ketemu makanan sekali ketemu makanan cuma nasi putih doang. Makannya kayak piring plastik, piring beling dia nggak punya. Bukan nggak punya piring beling, mendingan dijual dia makan kayak piring plastik, atau nggak makan atau enggak dia nggak makan piring plastik, makan kayak daun. Mendingan dijual dibuat beli nasi. Ya kan? Ada beras liter buat seminggu. Ya kan? Gimana nggak mustajab? Jangan kata manusia kasihan, jangan kata Allah Ta'ala kasihan sama dia. Manusia aja ngeliat dia Allah. Makanya doanya mustajab fakir. Ente mau udah mustajab gak? Jadi orang fakir. Wah, orang fakir dekat dengan Rasulullah. Orang fakir nggak ada urusan pape di mata Allah. Orang fakir ente jangan lihat di dunia sengsara, di akhirat dia bahagia. Orang fakir dunia sengsara, di akhirat bahagia. Jangan sembarangan, hidup sebentaran. Itu sebentaran, makanya dikatakan gitu. Walaula doail fuqara halakal agnia. Andai kata nggak ada doa orang fakir, hancurlah hidup orang-orang kaya. Kenapa hancur? Didoain. Dia lupa ngasih dia tuh. Hancur hidup lu. Dia nggak berdoa dia hancur. Kenapa? Karena ketika ada orang fakir yang ngerti, dia nggak berdoa hancur. Dia nggak ngerti itu di situ ada orang fakir yang perlu diberi. Ini sekarang giliran bansos tuh. Bansos semuanya merasa jadi orang fakir, semuanya merasa jadi orang miskin, nggak tahu malu. Padahal dia sudah mampu. Dia bukan miskin, dia bukan fuqara. Padahal motornya 3. Masing juga ada dapat. Aduh, nggak malu, gak kasihanan sama orang fakir, nggak kasihanan sama orang miskin. Bego. Betul gak? Oh tuh, kadang-kadang nerima bansos, aduh. Ya Allah, bansos ya. Mendingan kita beli, betul gak? Atau kita terima, kita cari orang yang berhak. Kita terima tuh, cari orang yang berhak. Nih fakir nih. Dia nggak kedata nih di RT, dia nggak kedata di kelurahan. Gue udah punya lu, ini hak lu, bukan hak gue. Gue nggak ada hak. Kenapa ini hak? Gue orang kaya yang dermawan. Betul. Amin Allahumma. Amin. Itu orang fakir luar biasa, orang fakir bahagia. Sampai di mata Allah bahagia. Orang yang sengsara dunia dia akan bahagia di akhirat. Fakir itu. Ya, makanya ada istilah kata riyadoh. Kalau riado ini 40 hari ya. 40 atau 47 hari. Inti 7 hari. Inti riado gitu. Puasa, inti 2 hari puasa. Ngerasain orang fakir makan nasi putih. Ada itu puasa itu namanya puasa Ibnu Alwar. Selama 7 hari makan nasi putih, yang nasi putih itu 7 yang pertama 7 kali peresan, diperes 7 kali 7 kali pulukan. Besok 6 kali. Hari ke-6, hari ke-5 5 kali pulukan. Hari keempat 4 kali pulukan, hari ketiga 3 kali pulukan, ya hari terakhir 2 kali, terakhir 1 kali pulukan. Lemes badan inti. Makannya nasi putih sama air yang diperes. Ya, pasti berkaromah hidup inti. Juga orang fakir, pasti doanya mustajab. Pasti doa inti mustajab. Yang dibilang ria Allah. Orang fakir orang gak kasih Allah, jangan sembarangan. Orang fakir gak kasih Allah dia. Makan, kadang sehari gak makan. Ketemu nasi putih senengnya luar biasa. Anak sekarang nasi putih launya wajib kayak ayam, pakai ayam. Nggak kayak ayam dia gak mau makan. Nah, nasi putih wajib pakai ini, pakai itu. Ya, harus beli nasi putih pakai ayam McD, ya kan? Orang sekarang, orang fakir nasi itu bisa satu biji jatuh, diambil, dicoba sama dia. Orang sekarang subhanallah. Nggak sayang mana, ada nasi nggak mau dimakan. Itu makan nasi nggak habis. Oleh istilah orang fakir subhanallah. Makanya kalau inti makan nasi nggak habis, jangan ngambil banyak-banyak, cukupin ame takaran inti.
Oh, udah banyak ambil banyak aja. Nggak habis tuh nasi. Ya kan? Dibuang. Tuh. Kalau di film Unyil nangis tuh nasi. Film Unyil tuh nangis. Kenapa ada orang parkir yang belum makan? Ya, sampai korek-korek tempat sampah tuh orang parkir. Gitu ya. Oh, nggak mikir orang parkir. Gitu. Kayak sendiri aja bangga loh, ya Allah Akbar. Jadi kaya aja kaya yang dermawan. Walaula adril umaro, andai kata umaro nggak adil, andai kata umaro nggak adil, andai kata presiden nggak adil, presiden nggak adil, wah mau macam-macam jadi presiden, waduh repot. Ya, la akalum ba'din nas ba'don kama yakulu zambin al ghanam. Wah, saling makan, saling sikat menjikat. Ya. Bagaikan dia seorang macan, rakyatnya seorang kambing. Sikat-sikatan udah. Betul? Sampai sekarang terjadi itu. Merasa di atas, merasa pemimpin segalanya, bro. Giliran patwal presiden lewat, wah semua minggir semua. Lu sama-sama kalau pemimpin, hormatin rakyat. Jalan di belakang. Waktu macet sama-sama macet. Itulah pemimpin, bukan semau-maunya. Betul gak? Gitu. Itulah pemimpin, hormatin semua. Lu manusia, nanti bertanggung jawab kan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lu nggak hidup selamanya, kapan saat ruh lu dicabut lu akan mati. Tanggung jawab dikubur, tanggung jawab di mata Allah taala. Jangan sembarangan. Wah, ada usia nanti nih. Aduh. Mak lu hormatin, guru lu hormatin. Kan? Presiden lu bingung datang, emak lu, guru lu nggak hormatin, ya kan? Saling tikam mentikam. Kalau nggak ada, kalau presiden nggak adil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.